Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih pemirsa. Kembali di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang Masya Allah luar biasa ini Kiai dan Ustadz. Ini masjidnya sangat megah sekali. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk pemenang kuis tadi. Jangan lupa dipotong pajak, ya kan? Iya, iya, dipotong pajak. Baik, berikutnya kami persilakan. Ini sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik sekali, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari keluarga. Nah, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Kami persilakan Ibu Hilya Maliha yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis juga Ustadz Hari bahwa kepemimpinan dalam sebuah keluarga dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin menjadi agen perubahan semuanya dimulai dari kita sendiri sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Terkadang kita menjadi diri kita sendiri pun kita tidak mengenali diri kita sendiri bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin. Begitu Kiai, bagaimanakah kita bisa sadar bahwa diri kita itu belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri sebelum kita bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Masya Allah, mengenali sekaligus merenungi begitu kali ya Bu Hilya. Silakan Yai Khalil boleh sambil turun untuk bisa mendekat ke jamaah. Ya, terima kasih Ibu. Tadi mau saya sampaikan tapi waktunya udah habis. Nah, sekarang berarti jadi waktunya pertanyaannya itu nyetrum dengan apa yang saya sampaikan. Masya Allah. Ibu Bapak, apa bekal kita untuk menjadi pemimpin? Islam mengajarkan yang pertama pembentukan karakter bahasa kita. Bahasa keagamaannya ada iman. Karakter itu dibentuk oleh iman. Bagaimana bisa iman? Ya belajar ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu pertama kali yang turun ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang pertama kali iqra baca. Baca jendela ilmu. Orang yang enggak rajin baca susah untuk mendapatkan ilmu. Sekarang baca pun kalau yang dibaca enggak benar, itu malah tambah ngaco. Sekarang udah rajin baca, tapi bacanya apa? Baca WhatsApp. Bukan baca mushaf. Coba kita bacanya mushaf, insya Allah mencerahkan. Tapi kita baca WhatsApp, itu namanya ada doom scrolling. Doom scrolling itu artinya orang sering banyak scroll, kebanyakan informasi pusing sendiri. Apalagi informasi negatif. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Baca yang pertama dengan menyebut nama Allah. Baca yang kedua dengan wa rabbukal akram. Ada akidahnya. Di orang yang berilmu itu harus juga dia berakidah. Orang yang berakidah itu harus berilmu. Orang yang berakidah tak berilmu seringkali menjadi fanatisme buta. Ya. Orang yang berilmu tapi tidak punya akidah itu seringkali ilmunya hanya untuk menyebar dusta. Yang pertama adalah iman. Kalau kita sudah iman kemudian tahu tentang dirinya sendiri dan ilmunya. Oh kita ini hamba Allah. Karena hamba Allah, Allah memberikan dua kewajiban kita. Khalifatullah itu khalifatul ardi wa khilafatul ardi. Wa khilafah fi imaratil masjid. Maka masjid seindah ini. Jadi kita ini ada dua kewajiban. Imaratul ardi dan imaratul masjid. Tidak boleh kita berjamaah di masjid bersama-sama. Kemudian di luar kita lupa peduli kepada yang lain. Begitu juga jangan atas nama hak asasi manusia. Atas nama kepedulian tapi tidak ada imannya. Maka tak ada nilai di hadapan Allah. Maka man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang tahu dirinya akan tahu Tuhan. Sampai tua pun kadang-kadang gak tahu diri. Sudah punya cucu, ketemu lagi dengan dulu mantannya di SMA. Nah yang ketawa pengalaman ini. Ya, sudah punya cucu, kenal atau grup-grup sesama SMA dulu, merasa SMA. Ya, gak tahu diri. Dulu pakai bedak itu udah cakep. Ketika sekarang pakai bedak sudah beda antara bedak dan kulit. Tapi dia nggak tahu diri kalau dirinya sudah tua.
Makanya untuk menemukan pemimpin, kenali dulu ku anfusakum, dirinya kenali. Untuk kenal dari mana? Iman, karakternya dulu. Banyak orang pintar tapi tidak punya karakter, maka ilmunya hanya untuk bawa kesesatan. Kan banyak orang yang pintar tapi nggak dapat iman. Tapi banyak juga orang yang beriman tapi tak berilmu, bisa dilihat nggak bermanfaat apa-apa yang dia lakukan karena nggak tahu ilmunya. Oleh karena itu untuk menumbuhkan anak kita, pastikan anak kita ditanamkan keimanan itu. Kalau kita tahu imannya, oh saya ini kalau iman tidak cukup sebagai penyembah Allah, tapi juga harus menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi, maka akan muncul kepedulian. Ibu bapak enggak ada pemimpin itu yang tidak peduli. Bahkan rela mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain. Bukan dibalik kepentingan sendiri didahulukan daripada kemaslahatan umum. Kita kalau jadi pemimpin itu mendahulukan kemaslahatan umum demi apa? Demi perjuangannya. Mengorbankan dari kepentingan sendiri demi kepentingan umum. Coba bisa bayangkan Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika berpikir tentang umatnya sudah dijamin masuk surga. Ngapain Nabi itu berdakwah sampai umpamanya tanggal giginya? Nabi juga pernah hijrah ke Habasyah, Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa enggak diem saja? Ngikuti saja pada tradisi saat itu. Ngikutin saja bisnis dengan orang-orang di Mekah. Tapi kenapa Nabi melakukan perubahan-perubahan dengan akidahnya? Orang-orang yang pemabok-pemabok bisa di jalan yang benar. Kenapa? Karena ada pemimpin yang bisa mengubahnya. Maka ajari anak kita punya karakter dan mau peduli kepada yang lain. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya.